Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang ketentuan sholat sunnah rawatib. Anak-anak tentunya pernah pergi ke masjid atau ke musola, dan di dalam masjid atau musola itu ada beberapa orang yang sedang sholat, sedangkan sholat jamaah, sholat fardu belum dilaksanakan. Bisa jadi mereka sedang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Apa ya sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Misalnya, sebelum melaksanakan sholat subuh, mengerjakan sholat sunnah dahulu, maka sholat itu disebut sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara sendirian atau munfarid, dan tidak sah jika dilakukan secara berjamaah. Jadi tolong diingat-ingat ya, sholat sunnah rawatib harus dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Lalu, apa hukum sholat sunnah rawatib itu? Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi kita akan rugi jika tidak melakukan, karena tidak akan mendapatkan pahala. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Macam-macam sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat apa saja itu? Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak ditekankan untuk dikerjakan karena tidak menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Sholat apa saja itu? 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat yang pertama termasuk sunnah mu'akkad, sedangkan 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Kemudian 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Lafaz niat sholat sunnah rawatib. Yang pertama, coba kita baca bersama niat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Usolli sunnatas subhi rakaataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Usolli sunnatad dhuhri qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib sesudah zuhur.
usolli sunnata dhuhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Berikutnya adalah niat sholat sunnah rawatib sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat sunnah rawatib sesudah isya. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itulah tadi ketentuan sholat sunnah rawatib dan niat-niat sholat sunnah rawatib. Tolong anak-anak dipelajari lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.